Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, yang masih memberikan kepada kita nikmat Islam, yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, di mana di sebagian penjuru sana, di sebagian rumah sakit itu ada orang-orang yang sakit, yang tidak bisa hadir di majelis-majelis ilmu, tidak bisa melangkahkan kakinya menuju rumah-rumah Allah, tidak bisa menggerakkan lisannya untuk membaca Al-Quran, tidak bisa membuka matanya untuk melihat Al-Quran Azza wa Jalla, Al-Quran yang mana Al-Quran merupakan kitab Allah Azza wa Jal. Ikhwatal iman azani Allahu ayakum, ketahuilah bahwa sungguhnya dosa adalah sumber dari segala macam malapetaka. Banyaknya kekeringan, kemarau yang panjang itu disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Kata Nabi SAW, walaupun sebagian yang mengatakan bahwa hadis ini adalah derajatnya dhaif atau lemah, beliau mengatakan laulal bahaim, kalau seandainya bukan karena hewan ternak, maka hujan itu tidak akan turun. Karena hewan ternak juga itu berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Yang mana kita melihat banyaknya barang-barang yang naik, kemarau yang panjang, kemudian musibah di mana-mana, itu tidak lain dan tidak bukan karena dosa yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Apa saja musibah yang menimpa kita? Apa kita sakit, atau kita mendapatkan istri yang durhaka misalnya, atau memiliki banyak utang, bisa jadi itu merupakan karena perbuatan dosa-dosa kita. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ma asaba min hasanatin fa min Allah. Kebaikan apapun yang kamu peroleh, maka ketahuilah itu merupakan dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa yang menimpamu dari kejelekan, maka ketahuilah itulah dari perbuatan-perbuatan kamu. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan kami telah mengutus Muhammad menjadi rasul kepada seluruh umat manusia. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang 10 sebab penggugur dosa. Yang pertama adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Yaitu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Setiap kita pasti memiliki dosa dan kesalahan. Mustahil kita tidak memiliki dosa. Nabi SAW sudah mengabarkan seperti ini, kullu bani Adam al-khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa dan kesalahan. Kata Nabi SAW, lau lam tuthnibu, kalau seandainya di antara kalian tidak ada yang berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan mengganti generasi selanjutnya, akan mematikan kalian dan mengganti generasi selanjutnya. Yuthnibun, kemudian mereka berbuat dosa, fayastaghfirullah, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, fayaghfirullahu lahum, maka Allah akan mengampuni mereka. Jadi pasti ketika kita masih bernama manusia, pasti akan melakukan dosa dan kesalahan. Tobat adalah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Tobat merupakan hal yang disepakati oleh para ulama, para kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, bahwa tobat dapat menggugurkan dosa-dosa. Apa dalilnya? Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya selama kita masih hidup di dunia ini, jangan pernah berputus asa dari bertobat kepada Allah.
Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Sekalipun dosa kita sebanyak gunung, sekalipun dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan, sekalipun dosa kita sebanyak dedaunan yang ada di muka bumi ini, akan tapi ketika kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan mengampuninya. Istaqimu walan tuhsu, istiqamalah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah sekali-kali kalian tidak akan dapat menghitungnya. Maksudnya adalah bagaimanapun seorang beristiqamah, pasti dia tidak akan mampu dan tetap akan melakukan dosa. Bagaimanapun seorang tersebut, dia bangun salat malam, dia rajin untuk puasa Senin Kamis atau puasa Daud misalnya, maka selama dia masih manusia, pasti melakukan dosa, pasti melakukan khilaf. Bagaimanapun seorang berusaha untuk bersikap lurus, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia bukanlah seorang malaikat, dia bukanlah seorang nabi, sehingga pasti akan melakukan dosa. Adapun banyak atau sedikitnya itu tergantung dari diri masing-masing. Terlebih lagi kita hidup di zaman sekarang yang mudah sekali kita mengakses media sosial. Apalagi zaman sekarang susah kita untuk selamat dari dosa. Dosa penglihatan, yang mana orang dengan mudahnya melihat aurat-aurat wanita. Dosa pendengaran, seorang dengan mudahnya mendengarkan gibah-gibah atau gosip-gosip yang ada di media sosial. Betapa mudah kita mengakses berita-berita gosip, berita-berita gibah, berita-berita namimah, dan dosa perkataan, yang mana kita dapat menulis kata-kata yang mengandung dosa, atau berdusta, atau share kabar yang hoax. Itu merupakan dosa-dosa yang mungkin bisa kita lakukan. Oleh karenanya, tatkala seorang terjerumus ke dalam suatu perbuatan dosa, hendaknya dia kembali kepada Allah Azza wa Jal. Hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dan dia berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jal bahwa pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Pada suatu hari, Nabi SAW kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan tersebut ada seorang ibu. Ibu ini mencari bayinya. Dia mencari ke sana kemari. Coba bayangkan, bagaimana kalau seandainya ada seorang ibu yang baru melahirkan, kemudian bayinya hilang. Tentu ibu ini akan merasa sedih sekali. Dia akan mencari anaknya, bagaimanapun yang dia lalui, apapun yang dia lalui, dia pasti akan menebusnya. Dia pasti akan mencarinya. Tatkala dia berhasil, ibu ini berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka dia pun memeluk bayinya tersebut erat-erat ke tubuhnya dan menyusuinya. Rasulullah SAW ketika melihat perihal ini, ketika melihat ibu ini, tadinya bayinya hilang, kemudian ternyata ketika ditemukan di tengah-tengah tawanan perang, lantas ibu ini mengambil anaknya, kemudian memeluknya. Kemudian Nabi SAW menghadap kepada sahabatnya dan mengatakan, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kira-kira ibu ini tega enggak dilemparkan anaknya ke api? Maka para sahabat menjawab dengan fitrahnya, tidak mungkin. Demi Allah, sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya, demi Allah pasti dia tidak akan tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Lallahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu yang tadinya hilang anaknya, kemudian dia cari, kemudian rangkul, kemudian dia jaga. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anak-anaknya. Hadis ini menunjukkan tentang puncak kasih sayang seorang ibu, yaitu kasih sayang ibu tatkala menemukan anaknya yang telah hilang darinya. Tentu tidak ada kasih sayang di muka bumi ini, di bumi ini, yang lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Walaupun begitu, ternyata kasih sayang Allah Azza wa Jal terhadap hambanya itu lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Oleh karenanya, tatkala seorang melakukan dosa, hendaknya ia bersegera untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kalau sekiranya seorang anak melakukan kesalahan, pasti orang tuanya marah, memukulnya, atau bahkan mungkin sampai mengusirnya. Walaupun begitu, pasti ada rasa pedih dalam benak orang tua setelah melakukan itu, dan dia dan orang tua dengan fitrahnya ingin agar anaknya kembali. Sehingga ketika sang anak kembali untuk meminta maaf, pasti orang tuanya akan menerima permintaan maaf anaknya.
Maka demikian pula Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya. Tatkala seorang hamba melakukan dosa, kemudian Allah memberikan teguran dengan sebuah musibah, sebuah penyakit, terlilit utang, ketika dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hal tersebut karena Allah lebih besar sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana inda dhanni abdi bi." Sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Inna in dhanna bi khairan falahu. Jika dia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkannya. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau seandainya dia berprasangka buruk, maka ia akan mendapatkannya. Maka tatkala seorang berbuat dosa, hendaknya dia bersegera kembali dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, sebelum datang setan membisikkan keraguan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah sebuah kisah, ada zaman dahulu, dan ini kisah yang sahih, disahihkan oleh beberapa ulama. Kisah seorang menceritakan tentang kisah tobatnya seorang membunuh 99 orang. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar ada seorang yang membunuh 99 orang. Mari kita bacakan hadisnya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan, dahulu pada masa sebelum kalian ada seorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Dia membunuh 99 nyawa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi ini. Dia ingin taubat. Dia sadar dia telah membunuh 99 nyawa. Ingat bahwa sungguhnya dosa besar. Membunuh adalah termasuk dosa yang paling besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka, khalidan fiha. Dia akan kekal di dalamnya. Orang ini dia membunuh 99 nyawa. Akhirnya dia bertanya, siapakah orang yang paling alim di kampung itu ya? Dia bertanya, siapa orang yang paling alim? Kemudian dia ditunjuki orang yang paling alim tersebut. Ya ustadz lah, mungkin ditunjukin seorang ustadz. Atau dia ditunjukkan seorang ahli ibadah, bukan ustadz, seorang ahli ibadah. Akhirnya orang ini yang membunuh ini, dia datang kepada seorang ahli ibadah ini dan berkata, dia mengatakan, kalau seandainya ada orang yang membunuh 99 nyawa, apakah tobatnya diterima? Maka ahli ibadah ini menjawab, orang seperti itu tidak akan diterima tobatnya. Karena jengkel, karena ini jengkel, akhirnya dia membunuh ahli ibadah itu sehingga genaplah dia membunuh 100 orang. Kemudian ia bertanya lagi tentang keberadaan seorang alim di muka bumi ini. Siapa orang yang paling alim? Kemudian ia pun datang kepada orang alim tersebut. Ditunjuki kepada orang alim, kemudian orang alim atau seorang ustadz, dia datangin ke ustadz tersebut. Kemudian beliau bertanya, apakah kalau saya telah membunuh 100 orang, satu orang saja itu ganjarannya atau dosanya sangat besar? Bagaimana dengan 100 orang? Kalau seandainya saya telah membunuh 100 orang, apakah tobat saya diterima? Maka kata orang alim ini, iya, siapa yang bisa menghalangimu dari tobat? Siapa yang bisa menghalangimu dari ampunan Allah Azza wa Jal? Akan tetapi dengan syarat engkau pergi hijrah dari sini ke tempat yang lain. Yang mana daerah sini adalah tempatnya banyak pendosa, banyak orang-orang yang berbuat maksiat. Akhirnya dia menjalani arahan dari seorang ustadz ini. Akhirnya lelaki ini pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Misalnya kamu pergi ke kota B. Di kota B itu banyak ahli ibadah, banyak ahli ilmu ataupun lain sebagainya. Akhirnya lelaki ini pergi menuju di tempat yang ditunjukkan oleh alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, maut menjemputnya. Akhirnya terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat maut dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertobat dengan menghadap hatinya kepada Allah. Tapi malaikat azab menjawab, orang ini itu belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Maka bagaimana mungkin? Jadi malaikat rahmat bilang,
Orang ini dia mau menjemput ruhnya, tapi ditentang oleh malaikat azab. Tidak, ini orang harus saya yang jemput, karena orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Apa yang terjadi? Lalu datanglah malaikat lain. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai hakim, sebagai pemutus perselisihan. Kemudian malaikat ini mengatakan, yang malaikat sebagai hakimnya atau sebagai yang menengahi perselisihan antara malaikat azab dan malaikat rahmat, coba ukur antara dua tempat tersebut, jarak antara tempat jelek yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik yang dia tuju. Jika jaraknya dekat, maka ia berhak atas orang ini. Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut, dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju, lebih dekat dari tempat yang ia ingin hijrahi. Akhirnya rohnya pun dicabut oleh malaikat rahmat. Lihatlah bagaimana seseorang yang sebelumnya yang belum melakukan kebaikan sedikit pun, Allah Azza wa Jalla memberi dia taufik kepadanya untuk bertobat, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kita insyaallah tidak ada yang pernah membunuh satu orang pun. Ini saja orang yang membunuh 100 orang itu mendapatkan ampunan dari Allah, tentu kita juga bisa mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jangan sampai kita berputus asa dari bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan berputus asa. Dimanapun kita berada, hendaknya kita selalu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan banyak berdoa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin"? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka bertobat, orang-orang yang bertobat. Tawwab dari kata taba yatubu, taubatan. Tawwab itu menunjukkan banyak kalau dalam kata bahasa Arab, yang memperbanyak taubat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang memperbanyak taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Itu yang pertama, amalan penggugur dosa adalah taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan menunda taubat, karena betapa banyak orang yang mengatakan, udahlah nanti ketika tua saya bertobat, ternyata umurnya tidak sampai tua. Udahlah nanti besok saya tobat, ternyata umurnya tidak sampai di esok hari. Udahlah nanti sore saya tobat, ternyata umurnya tidak sampai di sore hari. Makanya seorang ahli hikmah mengatakan, betapa banyak orang-orang anak-anak muda yang ketawa ketiwi di pagi hari, akan tetapi kain kafannya sudah disiapkan di sore hari. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Amalan yang kedua adalah istighfar. Istighfar dalam bahasa Arab dari kata istaghfara, yang berarti talabul maghfirah, yaitu meminta ampun kepada Allah. Apa itu maghfirah? Taib. Maghfirah berasal dari kata mighfar, yaitu semacam penutup kepala yang digunakan oleh seseorang ketika berperang, yang memiliki dua fungsi sebagai penutup kepala dan melindungi dari hantaman pedang. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seorang mengatakan astaghfirullah, ketika dia mengatakan astaghfirullah, adalah dia meminta maghfirah, dia meminta pertolongan kepada Allah, dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Itu meminta juga untuk ditutupi aib-aibnya ketika di dunia. Kemudian makna yang kedua dari istighfar adalah perlindungan. Itu seorang meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dosa yang ia lakukan tidak memberikan dampak buruk. Karena dosa itu pasti memberikan dampak buruk. Dosa itu pasti memberikan dampak buruk. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, kalau seandainya saya dapati di dabba saya atau di kendaraan saya, di budak saya, itu perubahan, misalnya istrinya nakal atau istrinya tidak mau nurut, anak-anaknya tidak mau nurut, maka saya akan introspeksi diri. Mungkin bisa saja itu disebabkan oleh dosa-dosa saya. Atau dia melakukan usaha kurang lancar, atau dia melakukan bisnis ditipu, itu bisa jadi karena dosa-dosa. Oleh karenanya makna istighfar adalah minta kepada Allah juga untuk dijauhkan dari dampak buruk dosa. Sebagian salaf, taib. Oleh karenanya makna istighfar adalah seorang meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dia benar-benar minta ampun kepada Allah agar ditutupi aib-aibnya, agar aibnya tersebut tidak dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah bisa saja membuka aib-aib kita. Makanya sebagian para salaf, Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah mengatakan, kalau seandainya ini sahabat yang mulia, mufassir Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud, dia pernah mengatakan, kalau seandainya setiap saya melakukan dosa, di badan saya ada titik-titik hitam, maka tentu badan saya, muka saya akan dipenuhi oleh titik-titik hitam. Mungkin ada dosa yang kita tidak tahu kecuali Allah dan kita saja yang tahu.
Tentu kita tidak mau aib kita dibuka oleh Allah Azza wa Jal. Maka di antara makna istighfar adalah kita meminta pertolongan kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah agar Allah Azza wa Jal menutup atau tidak membuka aib-aib kita. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Oleh karenanya makna istighfar adalah seorang meminta kepada Allah untuk ditutupi aib-aibnya dan berlindung dari dampak buruk dosa-dosanya. Makanya orang yang beristighfar itu sangat beruntung. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Kenyataannya banyak waktu kita yang terbuang-buang tanpa diisi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal, namun malah diisi dengan dosa karena mengikuti hal-hal yang haram di media sosial. Contohnya adalah melihat hal-hal yang haram, menyebarkan berita-berita hoax, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, ikut dalam diskusi gibah dan lain-lainnya. Maka hendaknya kita membiasakan diri untuk banyak beristighfar. Ketika macet, kita tidak ada yang dikerjakan. Ketika macet lampu merah, kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita berzikir kepada Allah. Ketika menunggu antrian, kita antri di bank atau antri di supermarket atau antri di kasir, perbanyak istighfar. Istighfar di sana, manfaatkan waktu. Yang menjadi masalah terkadang banyak di antara kita yang malu ketika berzikir di tempat-tempat umum, padahal tersebut hanyalah soal kebiasaan. Ikhwatal iman azani Allahu iyyakum. Ketahuilah bahwa orang-orang yang banyak beristighfar akan diberikan oleh Allah kebaikan di dunia maupun di akhirat. Tidak ada ruginya di dalam istighfar. Dahulu Hasan al-Basri pernah didatangi oleh orang. Orangnya tersebut dia lama untuk hamil, tidak mempunyai anak. Disuruh untuk beristighfar. Kamu beristighfar kepada Allah. Begitu lagi datang lagi orang yang dia usahanya sulit, rezekinya sulit, maka Hasan al-Basri menyuruhnya untuk beristighfar. Datang lagi orang dengan banyak kesusahan-kesusahan, Hasan al-Basri hanya menyuruhnya untuk istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh juga kita untuk beristighfar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Kita mohon ampun kepada Tuhan kita. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Apa balasan orang yang beristighfar? Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Siapa yang berjanji? Allah Azza wa Jalla yang berjanji. Yaitu Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Orang yang beristighfar balasannya, Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Kita perbanyak istighfar. Makanya ketika salat istisqa, seorang imam atau ketika seorang salat meminta hujan, maka seorang imam itu menyarankan ketika berkhutbah, dia menyarankan untuk umat untuk beristighfar dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana sekarang kita tertimpa kemarau yang sangat panjang, itu bisa jadi karena dosa-dosa kita. Makanya semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita lalai dari istighfar, lalai meminta ampun, banyak melakukan dosa dan kesalahan, sehingga Allah masih memberikan kita kemarau yang panjang, belum memberikan kepada kita hujan. Makanya di antara faedah istighfar adalah yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Di antara faedah istighfar, kata Allah Azza wa Jalla, wa yumdidukum bi amwal, dan Dia akan memperbanyak harta, wa banin, dan anak-anakmu, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah Azza wa Jalla? Berkaitan dengan balasan di akhirat, Allah sebutkan dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, pada hari ketika Allah tidak mengecewakan nabi dan orang-orang yang beriman yang bersama dengannya. Nuruhum yas'a baina aydihim, sedang cahaya mereka memancar di hadapan.
wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna rabbana, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Apakah ada yang lebih baik dari Allah Azza wa Jal? Ketika manusia meminta maaf kepada sesama manusia, yang diberikan hanyalah maaf saja. Akan tetapi ketika manusia berbuat dosa, ketika manusia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, melanggar larangan-larangan Allah secara terang-terangan, kemudian dia kembali dan bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah tidak hanya memberikan ampunan, akan tapi Allah juga berikan balasan yang begitu banyak di dunia, berupa rezeki, berupa hujan rahmat, berupa anak-anak, berupa harta, dan juga di akhirat Allah akan memberikannya dia surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Maka apa yang membuat kita enggan dan lalai dari beristighfar kepada Allah Azza wa Jal? Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Apa perbedaan antara istighfar dan taubat? Istighfar biasanya ada pada diri seorang meskipun dia tidak bertaubat. Dia beristighfar saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia memohon ampun. Orang beristighfar bisa saja dia bermaksiat terus. Beda halnya taubat. Kalau dia taubat, dia berusaha payah, dia berusaha keras untuk berhenti dalam bermaksiat tersebut. Dalam suatu hadis disebutkan dahulu ada seorang yang telah berbuat dosa. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya hambaku mengaku telah berbuat dosa, dan ia mengetahui bahwasanya ia mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosa atau memberi siksa karena dosa. Kemudian orang tersebut berbuat dosa lagi dan ia berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya hambaku mengaku telah berbuat dosa, dan ia mengetahui bahwasanya ia mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosa atau memberi siksa karena dosa. Kemudian orang tersebut berbuat dosa lagi dan ia berdoa, ya Allah, ampuni dosaku. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku telah berbuat dosa, dan ia mengetahui bahwasanya ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa atau menyiksa hambanya karena dosa. Oleh karena itu, berbuatlah sekehendakmu, karena aku pasti akan mengampuni jika engkau bertobat. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga, di antara hal penghapus dosa yang ketiga, yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah beristighfar kepada Allah, yang ketiga adalah beramal soleh. Kebaikan dan amal soleh itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Di antara dalilnya yang menyebutkan hal ini, yang mana amal soleh dapat mengampuni dosa-dosa, kata Allah Azza wa Jalla, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Kata Allah, dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, laksanakan salat. Dan pada bagian permulaan malam. Kemudian innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibnas sayyiat, akan menghilangkan kejelekan-kejelekan, akan menghilangkan dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk dalilnya. Di antara dalil yang lain, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, aku berada di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada laki-laki nih datang kepada beliau. Ada seorang laki-laki datang kepada beliau, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini telah melakukan hukum had, telah melanggar hukum had. Saya ini telah berbuat dosa. Maka hukum aku. Kemudian Nabi itu tidak tanya, Nabi mendiamkan saja. Nabi mendiamkan saja. Ketika tiba waktu sholat, akhirnya orang ini yang tadinya minta dihukum karena berdosa, dia ikut sholat bersama Nabi. Selesai Nabi Muhammad SAW sholat, akhirnya laki-laki ini kembali menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya ini berdosa, saya telah melanggar had, telah melanggar batasan-batasan Allah. Maka tegakkanlah atasku hukuman sesuai kitabullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Perhatikan, bukankah engkau salat bersama kami? Maka kata laki-laki ini, benar.
Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, fa inna Allah qad ghafara laka dhanbak. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu au haddak. Kenapa? Karena dia telah melakukan sholat. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Perlu diperhatikan, bukan berarti seorang itu dengan gampang-gampangan melakukan maksiat, bukan. Kemudian dia sholat, maka bergugurlah dosa-dosanya. Akan tetapi pemahaman yang benar hal ini adalah tatkala seorang melakukan dosa maka muncullah rasa takut di dalam hatinya sehingga ia pun bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita berbuat dosa, maka usahakan hati kita itu ada rasa takut. Kalau seandainya kita berbuat dosa, kemudian tidak ada rasa takut sama sekali di dalam hati kita, tidak ada rasa ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan ketika dia berbuat dosa itu seakan-akan seperti hanya lewat saja, seperti lalat yang lewat di depan hidungnya, maka ini seperti orang munafik. Orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan takut ketika dia berbuat dosa, sekalipun dia terus-menerus berbuat dosa. Di sana ada getaran hatinya bahwa dia sadar bahwa dia telah melakukan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ini diberikan hati atau rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan bahwa amal kebaikan dapat menggugurkan dosa, di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah." Salat yang 5 waktu. Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Wa Ramadan ila Ramadan, antara satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya. Mukaffiratun ma bainahunna. Itu dapat sebagai penghapus antara dosa-dosa. Ini amalan soleh. Salat 5 waktu. Begitu juga antara Jumat satu ke Jumat yang lain. Kemudian Ramadan ke Ramadan yang lain. Itu sebagai pengampun dosa. Dengan syarat apa? Apa syaratnya? Idza ijtanabal kaba'ir. Ketika dia menjauhi dosa-dosa besar. Seperti berzina, liwat, atau homoseksual, atau makan makanan yang haram, membunuh. Karena dosa-dosa besar itu dapat diampuni ketika dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga diantara dalil bahwa amalan tersebut, amal saleh tersebut dapat mengampuni dosa, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahul jazaa illa al-jannah." Al-umrah, satu umrah ke umrah yang lain merupakan sebagai pengampun dosa antara keduanya. Wal hajju mabrur, dan haji yang mabrur, haji yang diterima, laisa lahul jazaa, tidak ada balasannya illal jannah, kecuali surga. Kemudian juga sangat banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain, "Idza balagha al-ma'u qullataini lam yunajjishu syai'un." Jika air mencapai 2 qullah, tempayan yang besar atau ember yang besar, maka ia tidak akan najis kena sesuatu. Dari hadis ini, ulama mengatakan bahwa jika najis kecil jatuh pada air yang banyak, ada air misalnya 1 tangki, kemudian jatuh najis, maka hukum air tersebut, najisnya kecil, itu tidak dianggap karena airnya banyak. Maka demikian pula dengan sebuah dosa. Jika seorang memiliki amalan yang sangat banyak, maka dosa-dosa yang sedikit itu tidak dianggap karena amalan itu diumpamakan seperti air yang bersih, sedangkan dosa itu seperti najis, sehingga Allah tidak akan menganggap dosa seorang ketika dia memiliki amalan-amalan yang banyak. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Oleh karena itu, hendaklah seorang melakukan amal soleh. Kita melakukan amal soleh apa saja. Keluar dari masjid, kita bisa melakukan amal soleh. Kita keluar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dengan menggunakan kaki kiri, kemudian berdoa. Kemudian ketika di kendaraan, kita bisa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla atau membaca Al-Qur'an, mendengarkan ceramah. Banyak amal soleh yang kita bisa lakukan. Atau mendidik istri, mendidik anak-anak, itu merupakan amal-amal soleh. Mumpung kita masih diberi umur oleh Allah Azza wa Jalla, kita memperbanyak amal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Apa saja yang kita bisa kerjakan? Berinfak. Jika seandainya kita tidak punya harta, kita bisa berpuasa. Kalau seandainya tidak bisa berpuasa, kita bisa memperbanyak salat malam. Ketika dia tidak bisa perbanyak salat, maka kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, menasihati. Atau dengan simpelnya gini, kita ngambil nasihat atau ngambil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam,
kemudian kita share di status media sosial kita share di status WhatsApp kita, itu adalah amalan soleh. Karena banyak kami jumpai itu orang dapat hidayah hanya dari baca status temannya. Ada orang masuk Islam, dan ini banyak sekali orang masuk Islam itu disebabkan karena media sosial. Orang-orang share kebaikan-kebaikan. Ada orang yang dapat hidayah hanya karena sebab dia membaca tulisan-tulisan yang lewat di berandanya atau lewat di Facebook, Instagram misalnya. Oleh karena itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan. Makanya mumpung kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan, mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jal, maka lakukanlah. Perbanyaklah baca Quran, karena ada waktu di mana seorang akan sulit untuk membacanya. Ketika dia sibuk, ketika dia menjadi pejabat, ketika dia menjadi orang yang terkenal, akhirnya dia harus bertemu orang dan sulit baca Quran. Perbanyaklah sedekah, karena ada waktunya mungkin harta kita habis. Maka milikilah amalan-amalan yang banyak, yang luar biasa, karena dengan begitu dosa-dosa kita tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jal. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Demikian pula juga dalam hadis-hadis, salat sunnah itu akan menutupi kekurangan-kekurangan pada salat fardu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah." Pertama yang akan dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika ia menyempurnakannya, maka apa akan ditulis baginya pahala nafil atau pahala sunnah. Jika dia tidak menyempurnakan, Allah akan berkata kepada malaikat, kalau dia tidak menyempurnakan salat wajibnya, karena kita kadang-kadang salat wajib itu kebanyakan ngayal atau kebanyakan mikir, sehingga salat wajib kita tidak sempurna, kurang sempurna. Maka ketika ada orang itu dia kurang sempurna salatnya, maka pada hari kiamat Allah mengatakan kepada malaikat, "Unzuru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'." Coba lihat. Ada enggak? Dia suruh malaikat, ada enggak engkau dapati ada ibadah sunnahnya enggak? Fa'akmilu biha ma dhayya'a min faridatihi thumma tu'khadul a'malu ala hasabi dhalik. Maka apa kalian mendapati yang punya ibadah tatawu dengan ibadah tersebut, ibadah sunnah tersebut, sempurnakanlah ibadah wajibnya yang kurang. Kemudian semua amalan akan diperlakukan seperti itu. Kemudian di antara hal yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita adalah doa kaum mukminin. Doa kaum mukminin. Apa dalilnya? Pertama, dalil doa salat jenazah. Ketika kita disolati oleh orang, ketika meninggal dunia, kemudian orang-orang menyolati kita, kemudian orang-orang yang menyolati kita, mendoakan kita, maka itu dapat mengampuni dosa-dosa kita. Karena di antara doa ketika salat jenazah adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, kasihanilah ia, lindungilah ia, dan maafkanlah ia. Itu diantara doa salat jenazah. Kemudian, adapun dalil juga kaum mukminin dapat menggugurkan dosa-dosa, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, kemudian dia disolati oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, yang menyolati ini tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, illa syafa'ahumullahu fihi. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doanya. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan," ketika manusia meninggal dunia, "in qata'a amaluhu illa min thalath," semuanya akan terputus. Bisnis kita terputus, kita tidak akan mendapatkan apa-apa di kuburan nanti. Kita tidak akan mendapatkan saham kita untuk diri kita pribadi, tidak akan mendapatkan saham kita, tidak akan mendapatkan keuntungan dari properti kita, dari bisnis kita, tidak. Yang kita mendapatkan hanya 3. Yang pertama, min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah, dia wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf sumur, dipakai sumurnya oleh kaum muslimin, atau dia wakaf Quran, dipakai Qurannya oleh kaum muslimin, dia wakaf ke pesantren, dipakai tempatnya oleh kaum muslimin, dipakai tempatnya untuk menuntut ilmu. Maka ketika dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan pahala dari jariyah-jariyah yang dia telah lakukan ketika dia hidup. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat baginya. Maksudnya ilmu yang bermanfaat adalah dia mengajarkan ilmu yang dia miliki. Bukan tidak harus dia bisa bahasa Arab, menguasai fikih atau usul fikih. Dia mengajarkan Al-Qur'an anaknya, mengajarkan Al-Fatihah anaknya. Kemudian anaknya memakainya seumur hidup dia, maka bapaknya atau orang tuanya atau orang yang mengajarkannya akan terus-menerus mendapatkan pahala. Makanya kalau bisa yang mengajarkan Al-Fatihah itu jangan guru.
Usahakan kita yang mengajarkannya, karena pahalanya akan terus-menerus mengalir kepada kita. Ikhwatal iman azani Allahu iyyakum. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Kemudian selanjutnya di antara hal yang dapat menggugurkan dosa kita adalah setelah doa kaum mukminin kepadanya, selanjutnya adalah orang-orang yang beramal soleh untuknya setelah dia meninggal dunia. Kata Nabi SAW, yalhaqul mayyita min fi'li ghairihi wa amalihi thalathun, hajjun yu'adda anhu, wa malun yutasaddaqa bihi anhu, au yuqda wa du'aun. Ada 3 perkara yang seorang mayat diikutkan pahalanya dari perbuatan orang lain. Dan ini juga sebagai bakti seorang anak kepada orang tuanya yang mana orang tuanya sudah meninggal dunia. Ada 3 hal. Apa saja? Yang pertama, haji yang ia tunaikan untuk mayat. Dia badal haji. Orang tuanya belum haji misalnya, kemudian dia pergi haji dengan niat untuk membadalkan orang tuanya, tapi syaratnya adalah dia sudah haji duluan. Atau misalnya dia pergi umrah, dia badalkan umrahnya untuk orang tuanya, atau dia badalkan umrahnya ke orang lain. Dia niatkan umrahnya itu untuk orang lain, atau dia niatkan umrahnya ini untuk adiknya kah yang sudah meninggal, atau kakaknya kah yang sudah meninggal, atau kakeknya yang sudah meninggal, maka orang ini akan mendapatkan pahala sekalipun dia di liang lahat. Sekalipun orang ini di liang lahat. Wa malan yutasaddaqu bihi, harta yang dia sedekahkan atas namanya. Dia bangunkan masjid atas nama orang tuanya. Yang dapat pahalanya adalah orang tuanya. Dia juga dapat pahala, orang tua juga dapat pahala. Atau dia bangunkan sumur wakaf untuk orang tuanya, yatasaddaqu bihi. Dia namakan atas orang tuanya atau atas nama orang lain. Temannya kah, adiknya kah, atau kakaknya, maka mayit ini akan mendapatkan pahala. Au yuqda wa du'aun, atau yang dibayarkan dan juga doa. Kita mendoakan ampunan kepadanya. Kemudian berapa azan? Lagi 3 menit. Baik. Kemudian syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya. Karena pada hari kiamat nanti ada orang-orang di neraka yang melakukan dosa-dosa dan tidak diampuni dosanya karena dia tidak bertobat ketika di dunia ini. Dia seorang mukmin, dia seorang muslim, tapi selalu melakukan dosa, selalu melakukan dosa-dosa besar. Anda lihat di berita bahwa Indonesia nomor 1 judi online, waliyadzubillah. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, maka kata Nabi Muhammad SAW, syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku untuk umatku yang berbuat dosa besar. Itu bisa diampuni. Perlu diketahui bahwa syarat seorang bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dia tidak boleh berbuat syirik. Tidak boleh berbuat syirik. Kemudian selanjutnya adalah musibah dapat menggugurkan dosa. Musibah dapat menggugurkan dosa. Kita sakit, kata Nabi Muhammad SAW, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan min wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan. Dia sakit tumor kah, sakit kanker, bahkan sakit gigi, atau dia letih dari mencari nafkah, letih dari beribadah mungkin, atau letih dari pekerjaan-pekerjaan. Wala hammin, kekhawatiran, dia khawatir terhadap suatu hal. Khawatir anaknya di sekolah dia apain, khawatir anaknya dibully. Ada kekhawatiran. Wala huznin, dan kesedihan. Wala adan wala ghammin, dan tidak juga gangguan dan kesusahan. Dia susah. Rezekinya seret misalnya. Atau dia harus kesulitan tiap hari, dia harus sulit untuk menyalakan motornya misalnya. Hatta syaukati yushaquha, bahkan duri yang melukainya, illa kaffarallahu biha khataya, melainkan Allah akan menghapus kesalahannya. Jadi kita sakit, kita itu mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Cukup kita ihtisab kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak usah mencela apa yang menimpa kita.
Nabi pernah melarang orang mencela demam. Kata Nabi, la tasubbi al-humma. Janganlah kau mencela demam, fa innaha tudhibul khotoya, karena ia menghilangkan dosa anak Adam. Kama yudhibul kiru khabathal hadid, sebagaimana alat pemanas besi mampu menghilangkan karat. Jadi demam itu, sakit itu dapat menghilangkan dosa. Kemudian yang terakhir adalah himpitan kubur. Himpitan kubur juga dapat mengurangi dosa. Jadi setiap seorang mukmin itu pasti dihimpit di kuburannya nanti. Nabi SAW mengatakan, inna lil qabri doktotan. Sesungguhnya di dalam kubur ada tekanan. Dia akan dihimpit. Setiap orang itu akan dihimpit. Siapapun dia. Bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW juga akan dihimpit. Walau kana ahadun najian minha, naja minha Sa'd bin Mu'adz. Jika seorang selamat, bisa selamat dari himpitan kubur, tentu dia adalah Sa'ad bin Mu'adz. Yang mana Sa'ad bin Mu'adz itu terkena busur panah di dadanya tatkala perang Khandaq. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, ihtazzal arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy itu bergetar, arsy Allah itu bergetar sebab meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Itu saja dia dihimpit di kuburnya nanti. Kemudian juga di antaranya adalah kondisi yang berat pada hari kiamat, yang mana kondisinya sangat berat. Kita tidak cukup untuk membahasnya di sini. Kemudian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sebab dari hamba bisa mengurangi dosa. Allah ingin kasih dia rahmat, itu juga bisa membuat dosa-dosanya terampuni. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.